Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-baligh al-haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat, saudara-saudari para penuntut ilmu dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas izinnya malam ini kembali Allah pertemuan kita di tempat yang mulia ini dalam pembahasan kitab tafsir As-Sa'di Al-Sa'di yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam catatan timbangan kebaikan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan pula untuk kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pula kita mendapatkan syafaatnya dan kita dikumpulkan bersamanya di hari Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Malam ini kita bersama surat An-Nasr. Kita akan membaca surat An-Nasr. Apa arti An-Nasr? Pertolongan, kemenangan. Ya, An-Nasr, pertolongan, kemenangan. Ya, insyaallah An-Nasr. Di dalam surat An-Nasr ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kabar gembira. Allah Ta'ala katakan idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa Nasrullah di sini kita lihat bagaimana Syekh As-Sa'di mengatakan fa fi hadhihi surah, di dalam surat ini bisyaratun, satu kabar gembira yang disampaikan Allah kepada Nabi kita. Kabar gembira, ya, kemenangan, pertolongan, kemenangan yang akan diberikan kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam. Wa isyaratu, yang kedua, di sini ada dua hal di dalam surat An-Nasr ini, dua hal. Di satu sisi ada kabar gembira tentang risalah yang disampaikan oleh Rasul ini akan mendapatkan pertolongan, diberikan kabar gembira dengan kemenangan. Namun di sisi lain, di sini secara makna terlihat bila mana Allah telah memberikan pertolongan, orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, ya, lalu kemudian setelah itu Allah memerintahkan kita untuk memujinya, bertasbih kepadanya, serta meminta ampun. Kalau agama Allah ini telah diberikan pertolongan, orang sudah masuk kepada agama Islam. Siapa yang bisa memahami di situ ada poin yang kedua? Tadi disebutkan bahwa ada bisyarah, kabar gembira. Allah akan berikan pertolongan, Allah akan berikan kemenangan. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Kalau dulu di awal dakwah Rasulullah, orang sulit, tidak mau masuk Islam, membenci Islam, menolak Islam, membenci Rasulullah SAW sebagai yang menyampaikan risalah, dihina, dicaci maki,
diusir dari negeri tempat kelahirannya. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia harus meninggalkan, maka dia berkata kepada kota Mekah, seakan dia berdialog dengan manusia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, wa innaki la khairu adillah, wahai kota Mekah, kata Rasulullah, sesungguhnya kamu ini adalah sebaik-baik bumi Allah. La khairu adillah, dan sesungguhnya engkau, kata Rasulullah, wa innaki la ahabbu adillah, dan engkau adalah sebaik-baik bumi yang Allah cintai. Itu kata Nabi kepada kota Mekah saat Nabi harus meninggalkan Mekah, diusir oleh penduduk Mekah. Maka Nabi mengatakan, laula anna qaumaki akhrajuni, kalaulah bukan karena kaummu wahai kota Mekah memaksa saya meninggalkan Mekah ini, la rasulullah, aku tidak akan tinggalkan kamu. Itulah bahasa Rasulullah ke kota Mekah. Karena kota Mekah itu yang memberi nama Mekah itu siapa? Allah sendiri yang menyebutkan. Ada Mekah, ada Makkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lillati bi Makkah. Makkah itu artinya Mekah. Allah sendiri yang memberikan nama. Biasanya kalau kota, nama kampung, daerah yang beri nama siapa? Ya manusia. Itu biasanya diambil dari mana? Bisa dibuat di sini jalan pahlawan siapa gitu, karena dia berjasa. Kalau Mekah, Allah sendiri yang beri nama. Dan disitulah rumah pertama yang dibangun untuk yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun oleh Nabi Ibrahim, disempurnakan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam. Dan sejak Nabi zaman Daud kemudian diberikan oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam, dan sampailah hari ini ya Ka'bah yang kita lihat yang persegi empat, ya masih tersisa hijri Ismail. Jadi Ismail itu bagian daripada Ka'bah. Makanya kalau kita umroh, masuk kita sah tawaf itu ke Ismail, sah umroh atau kita tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tawaf itu mengelilingi Ka'bah, sementara hijri Ismail bagian dari Ka'bah. Loh kok nggak sempurna Ustaz? Karena di saat itu tidak boleh ya mengumpulkan harta yang sumbernya tidak jelas. Sehingga bayangkan di zaman itu tak cukuplah uang untuk membangun menyempurnakan Ka'bah. Karena hasil uang dari hasil zina, dari perampokan, hasil judi itu tidak dibolehkan untuk dikumpulkan membangun Ka'bah. Itu harta yang suci bersih. Jelas. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Ya. Hijrah ke kota Madinah. Maka dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kota Mekah ini dijadikan kota haram oleh Allah, ya, dikarenakan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka untuk kota Madinah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kota Madinah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah agar Allah jadikan Madinah kota haram juga, kota suci. Okay. Berjuanglah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sana. Berapa tahun di kota Madinah? 10 tahun. Madinah adalah kota pertama ya, yang menjadi tempat pusat peradaban Islam. Nabi SAW sebagai pemimpin. Disitulah berkembang. Akhirnya dengan dakwah 10 tahun yang telah diawali 13 tahun di kota Mekah, membangun fondasi keimanan, tauhid, akidah yang kuat dan kokoh di kota Madinah.
mulailah turun syariat Islam. Berbagai macam aturan, berbagai macam perintah-perintah telah diturunkan Allah di kota Madinah. Lalu kemudian kalau pertolongan Allah itu telah datang, kemenangan telah tiba, orang sudah masuk Islam berbondong-bondong. Tanda apa itu? Pertolongan Allah. Iya, tadi kita sebutkan kalau Nabi telah diberikan pertolongan, umat Islam sudah banyak masuk, diberikan kemenangan Fathu Mekah, kan banyaknya orang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Semua umat Islam, Masya Allah, orang berbondong-bondong. Yang dulu ketika sebelum Fathu Mekah tidak banyak orang mau masuk Islam, tetapi setelah Fathu Mekah berbondong-bondonglah umat, banyak masuk kepada agama Islam. Siapa yang bisa memahami isyarat ayat ini? Ahsan. Bahwa itu tanda tugas Nabi sudah selesai. Tanda bahwa dekatnya waktu wafatnya Rasulullah SAW. Di sini dalam surat An-Nasr ini ada 2 poin besar ini. Yang pertama, kabar gembira tentang apa? Kemenangan, pertolongan, tentang banyaknya umat manusia yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ini adalah pertolongan Allah. Nah, yang kedua, kalau sudah diberikan pertolongan, umat Islam sudah banyak, kemudian ini adalah isyarat tentang dekatnya waktu kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia. Oleh karena itu, ikhwatal kiram rahimakumullah, di sini fal bisyara hiyal bisyara bi nasrillahi li rasuli. Kabar gembiranya apa? Pertolongan Allah untuk rasulnya dan wa fathu Makkah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kemenangan untuk kembali ke kampung halamannya. Dia di sana berbuat baik, mendakwakan tauhid, mengajak orang mengesahkan Allah, meninggalkan kesyirikan. Tapi ternyata itu membuat orang benci kepadanya, tidak menyukainya. Maka kemudian Allah berjanji untuk mengembalikannya ke kota suci Mekah. Maka kemudian Allah di dalam surat ini menyebutkan kemenangan itu. Wa dukhulun nas fi dinillahi afwaja. Orang-orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Kalau dulu disampaikan diajak orang tak mau. Sekarang orang sendiri yang punya kesadaran untuk masuk Islam. Ini namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu yakunu katsirun minhum min ahlihi wa ansarihi badan kanu min a'daihi wa qad waqa'a hadzal mubashshir bi. Yang masuk Islam itu termasuk dari keluarga-keluarganya, sahabat-sahabat yang dulu mereka membenci Nabi SAW. Maka Fathu Mekah itu luar biasa. Nabi SAW ketika sampai di kota Mekah, maka Nabi apa katakan? Nabi SAW mengatakan kepada penduduk Mekah, apa yang kalian sangkakan kepadaku? Apa yang kalian sangkakan kepadaku? Kira-kira apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Kira-kira begitu. Apa yang kalian anggap? Apa yang kalian simpulkan? Apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Apa kata mereka? Anta karim, ibnu karim, wabnu akhin karim. Wahai Muhammad, kamu ini adalah seorang anak yang mulia, anak dari seorang yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia. Dipuji Nabi SAW oleh mereka. Ya kan? Apa yang kalian sangkakan kepadaku? Kira-kira mereka ini pasti mengatakan, kalau kita lah hari ini ya kan? Diusir, dibenci orang, dicaci maki, dihina, macam-macam difitnah Kira-kira ketika kita menguasai daerah itu, ya kan? Ketika kita menguasai daerah itu, kira-kira apa yang dilakukan terfikir oleh sebagian gitu Pasti ingin balas
balas dendam. Abi kalau seorang tahu kan macam itu. Tapi Nabi SAW tidak. Nabi tidak punya sifat balas dendam. Nabi orangnya penyayang. Nabi orangnya pemaaf. Karena dia berdakwah bukan untuk dirinya, mengajak orang untuk mengesahkan Allah. Terkadang di situ letaknya ikhwatal kiram. Kita sulit untuk bisa memberikan maaf, kita sulit untuk bisa memberikan ruang, karena terkadang di situ ada unsur duniawi di sana. Makanya ditolak oleh orang. Tidak boleh ngaji di masjid itu, tidak malah. Jangan pay juga situ. Tidak usah ustaz berkecil hati. Banyak masjid di tempat lain yang siap menerimanya. Karena kita bukan mengajak ke bendera kita, ke yayasan kita, ke tempat kita. Tidak. Bukan mengajak untuk ke diri kita. Mengajari orang agar tahu tentang visi hidup, agar tahu menyembah Allah, berakidah yang benar. Kalau mereka tidak terima, enggak usah berkecil hati. Bumi Allah ini luas. Semoga satu hari nanti dia terbuka hatinya. Seperti Nabi SAW ketika dia berdakwah ke kota Taif. Bukan tanggung-tanggung yang menawarkan ke Nabi SAW, malaikat yang penjaga gunung tu yang datang. Wahai Muhammad, apa yang kau inginkan? Apakah engkau inginkan kami angkatkan 2 bukit besar, kami timpakan ke kota Taif agar mereka hancur, mati semuanya? Kata Rasul, tidak. Saya hanya minta satu hal. Demi Allah, kata Rasulullah, aku mohon dan aku pintakan kepada Allah agar Allah lahirkan dari tulang sulbi mereka itu anak-anak nanti yang beriman kepada Allah, yang tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Betapa tulusnya Nabi SAW dalam berdakwah, betapa ikhlasnya Rasulullah SAW di dalam menyampaikan risalahnya. Ya. Secara tabiat manusia pasti kita sakit hati, pasti kita kecewa, pasti manusiawi itu. Manusiawi ketika kita ditolak orang sakit pasti, Pak. Ketika diusir orang, dicaci maki orang, kita bersedih. Itu sudah biasa, fitrah manusia. Tapi bagaimana kemudian dibalas dengan kebaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhlak yang mulia inilah yang menjadi magnet. Di samping hidayah Allah tabaraka wa taala yang pertama, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikmah Nabi, ya, kebaikan Nabi ini yang membuat orang berbondong-bondong masuk Islam. Makanya kata orang apa? Da'watul bilhal, dakwah dengan al-hal, dengan akhlak, dengan sopan santun, dengan perilaku, itu sangat berkesan daripada dakwatu bil maqal, daripada dakwah yang diucapkan. Ya. Ini ucapannya baik, sikapnya juga baik. Yang diajak mulia, akhlak pun mulia. Jadi sangat berkesan pada diri orang-orang yang di masa itu. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, wa ammal isyara fa inna fi dzalika isyarataini. Isyaratu anna an-nasra yastamiru lid-din. Isyarat ini bukan hanya berhenti di zaman Nabi. Isyarat bahwa Allah memberikan pertolongan Islam ini bukan hanya berhenti di zaman Nabi. Yastamir, insyaallah berlanjut. Ya. Wa yazdadu 'inda husulit, dan lebih lagi akan bertambahnya kapan? Bila kita memperbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak memuji Allah, ya. Makanya subhanallah ini kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika kamu melihat orang berbondong-bondong masuk kepada agama Allah, fasabbih, maka sucikan Allah, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabb kamu. Bayangkan ikhwal kiram, seharusnya ya inilah yang harus kita lakukan bila mana kita mendapatkan nikmat, bila mana kita mendapatkan karunia, bila mana Allah berikan pertolongan, ya, maka hal yang paling pertama kita lakukan
memuji Allah, mensucikan Allah dengan memuji dan menyanjungnya. Ini konsep Al-Quran. Setiap kita yang mendapatkan nikmat, karunia apa saja di dalam kehidupan dunia ini, ya, diberikan pertolongan oleh Allah, maka sucikan Allah dengan memuji, meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu wastaghfir, minta ampun. Ini pelajaran juga bahwa kita tidak boleh berhenti untuk minta ampun kepada Allah. Padahal ya kita baru melakukan satu kebaikan, mendapatkan nikmat, kok kita minta ampun? Iya. Sama Pak. Selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi. Hal yang paling disunahkan pertama kali untuk kita baca apa? Astaghfirullah, istighfar. Bukankah kita baru selesai melaksanakan ibadah? Terkadang Pak, di dalam ibadah ini khususnya salat banyak yang merusaknya. Ya, riya. Kemudian kita tidak khusyuk, tidak sempurna. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepadanya karena banyak kekurangan di sana. Banyak hal yang tidak sempurna. Nabi telah menyebutkan kok. Ada orang ketika bubar salat, ya, tidak sempurna salatnya. Ada yang 1/8-nya, ada yang 1/5-nya, ada yang 1/3-nya. Bahkan ada orang ketika dia selesai salat tidak bawa apa-apa. Nauzubillah, rusaknya banyak. Makanya kita disuruh oleh Nabi SAW ketika kita salat ini betul-betul datang dalam keadaan khusyuk, ya, dalam keadaan tenang. Andaikan kita terlambat, tetap datang ke masjid dengan keadaan tenang, jangan tergesa-gesa. Sempurnakan apa yang tersisa dari imam. Yang kemudian kita rapatkan barisan, luruskan saf kita. Ya, jangan berikan celah untuk syaitan. Itu perintah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata orang di barat lah macam itu dah. Biarlah jangan-jangan rusak dunia. Nanti setan masuk. Ya bagus, setan salat sama kita. Setan salat sama, ya, bayangkan ya, logika terbalik dipakai. Ya, baguslah dia masuk sama kita salat, berdiri sama-sama kita dia salat. Ianya salat, ya. Jangan mengganggu kita sedang salat. Jadi naudzubillah. Ini orang-orang yang tidak jelas, ya, lalu kemudian mengatakan hal-hal. Jadi Islam itu apa yang diperintahkan Nabi itu menjadi bahan candaan, menjadi bahan olok-olokan, dan ini hati-hati. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Inilah bagaimana kita ketika misalnya kita bulan Ramadan, ya, yang insyaallah dalam hitungan hari, ya, Ramadan sekarang berapa Rajab? 21, ya. 1 udah 2. Oke, berarti kalau hari ini tanggal 21, berarti berapa lagi Ramadan? 30 tambah 9. 39 hari Ramadan insyaallah datang. Ada kita atau tidak ada kita, maka perbanyak doa. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami kepada bulan Ramadan dalam keadaan kita sehat walafiat. Ya, semoga Allah panjangkan umur kita, ya. Sebagaimana kedua hasanah dari para generasi salaf kita, 6 bulan menjelang Ramadan sudah berdoa. Salah satu bentuk ikhtiar kita menyambutnya, kita perbanyak doa mulai dari sekarang ini. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan, panjangkan umur kami, ya, pertemukan kami dengan mulia itu, dengan bulan mulia ini, ya, berikan kami kesempatan untuk bisa menikmati keindahannya, ya. Bertemu dengan Ramadan bukan hanya bertemu, tapi kita dalam keadaan sehat walafiat, diberi taufik oleh Allah. Karena banyak orang bertemu Ramadan tapi tidak merasakan itu bulan Ramadan, hanya euforia saja.
Mulai dari awal Ramadan nanti buka bersama sampai akhir Ramadan. Pindah-pindah. Na'udzubillah. Ini perkara yang harus diwanti-wanti. Ya, jangan sampai nanti hal itu merusak suasana ibadah kita. Tapi ikhwafillah. Nah, oleh karena itu di dalam surat An-Nasr ini dua pesan Nabi, dua pesan yang disampaikan Allah kepada kita. Yang pertama, kemenangan untuk umat Islam. Yang kedua, dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwafillah, di sini wa amal isyaratu tsaniyah wa fayya ila an ajali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qaruba wadana wajah dzalika anna umruhu umrun fadil aqsamallahu bihi. Usianya usia yang barokah ya. Bayangkan berdakwah, mengajak orang kepada agama Allah, setelah itu dia wafat. Berkah sekali usianya. Usia digunakan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Ka'ab ibn Ujrah, "Ya Ka'ab ibn Ujrah. Ya Ka'ab ibn Ujrah. An-nasu ghadiyani." Manusia ini ada dua golongan. Faghadin. Yang pertama adalah orang yang membeli dirinya dengan amal saleh. Membeli dengan ketaatan. Yang kedua, menjual dirinya dengan maksiat dan dosa, mengikuti hawa nafsu dan syaitan. Itulah kata Rasulullah kepada Ka'ab, wahai Ka'ab, manusia ini dua golongan. Yang pertama, yang membeli dirinya dengan ketaatan, diisi dengan amal saleh. Yang kedua, menjual dirinya dengan maksiat. Maka dari hadis ini dapat kita simpulkan ikhwatal kiram bahwa kita ini sedang transaksi. Setiap hari kita melakukan transaksi. Transaksi itu ada dua jenis. Transaksi yang pertama di dalam kebaikan, amal saleh, ketaatan. Apa yang Allah ridai dan Allah cintai. Maka ini apa? Ini membebaskan dirinya dari belenggu dosa dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua transaksinya transaksi dengan maksiat, dengan dosa, kemungkaran, hal yang dilarang Allah dikerjakan. Lalu dia mengikat dirinya dengan dosa. Ini dia. Jadi manusia itu cuma dua golongan kata Rasulullah. Kita posisinya di mana ikhwatal kiram? Bila mana hari-hari kita ini mulai dari bangun tidur kita saat subuh kita melangkah ke masjid, datang ke rumah Allah, sholat, kita transaksi kebaikan. Ya, pulang dari selesai sholat kita berzikir, transaksi kebaikan. Kemudian kita tambah dengan membaca Al-Quran, transaksi kebaikan. Jelas? Kita kemudian setelah itu bekerja, ya, transaksi kebaikan. Dan ketika zuhur telah datang, kita salat kembali, transaksi kebaikan. Jadi setiap hari, mulai dari kita bangun sampai saat kita kembali istirahat di malam hari, kita senantiasa transaksi dalam kehidupan kita ini. Maka tentukan transaksi kita masing-masing. Apakah kita bertransaksi di dalam kehidupan ini dengan hal yang positif atau negatif, dengan kebaikan atau keburukan? Pilih hidupnya masing-masing. Nah, oleh karena itu khafilahumullah, di sini Nabi SAW betapa mulia usia beliau karena habis usianya untuk ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka waqad ahida anna al-umur al-fadilah takhtim bil istighfar wa kas-salah. Sama, setiap hal yang baik itu ditutup dengan istighfar seperti salat disebutkan tadi. Kemudian ketika haji begitu juga. Kita disuruh oleh Allah selesai daripada ya meninggalkan kota Mina, meninggalkan Arafah, idza afattum min Arafatin, ya, kita disuruh oleh Allah untuk memperbanyak ya, bertasbih kepada Allah, mengingat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Isyaratan ila anna ajalu qad intaha. Ayat ini, surat ini sebuah isyarat bahwa usia Rasulullah telah berakhir. Nabi ya tak lama lagi setelah itu wafat. Ya. Falyasta'id wa yatahayya li liqa'i rabbih. Maka
bersiap-siap untuk bertemu dengan Rabbnya. Wa yakhtim umrahu bi afdalil ma yajidhu salawatullah wassalamu alaihi. Dia menutup usia dengan sebaik-baik pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah, Pak. Ya, kita berharap usia yang singkat ini kita bisa maksimalkan dalam ketaatan, bisa kita isi dengan amal saleh. Kita tutup usia kita dengan apa yang Allah cintai, seperti mana Nabi menutup usianya. Ya. Hidup ini ya akan berakhir. Yang kita miliki hilang dan datang. Dia datang, harta datang dan hilang. Begitulah seterusnya. Tetapi akan bersama kita, yang akan kekal adalah kesolehan kita dan ketaatan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalathatun. 3 perkara yang mengikuti jenazah. Ya. Yang pertama adalah hartanya. Yang kedua adalah keluarganya. Dan kedua-dua ini akan kembali. Wa yabqa ma'ahu wahidun. Yang akan tersisa bersamanya adalah satu. Apa dia? Amal. Ya, dia punya mobil 4, 5 semua dipakai mengantarkan ya, yang kalau suami meninggal ya, semua sanak saudaranya masuk ke dalam mobil itu. Parkir di parkiran kuburan. Setelah selesai dikuburkan, semua keluarga handai tolan yang dicintai dan dikasihi semua balik pulang ke rumah, termasuklah harta dan kekayaannya itu. Datang dan pergi. Tapi yakinlah bahwa yang bersama kita hanya satu saja. Amal soleh. Itu yang kita harus persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbekal dengan amal, berbekal dengan iman, berbekal dengan ketakwaan kepada Allah. Ya. Sudahlah, kita harus berpikir untuk kembali segera kepadanya. Tanyakan bekal itu, sudah banyak atau belum? Dunia ini ya begini sajalah. Dan yakinlah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita di dunia ini, itu artinya bahwa kita harus menyadari sebelum terlambat. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia menyampaikan, hari ini kita mengatakan laqad mata fulan wa laqad mata ilan. Masing-masing kita mengatakan hari ini. Ketika diumumkan oleh saudara kita telah meninggal dunia fulan ibn fulan tadi malam, maka segenap kaum muslimin, saudara, tetangga, keluarga untuk ya bisa ya, melaksanakan salat fardu kifayahnya. Ya, itu semua akan diumumkan. Kata Umar, hari ini disebutkan telah meninggal dunia fulan, telah meninggal dunia si ilan. Wala buddah. Apa kata Umar? Pasti satu hari nanti orang akan mengatakan telah meninggal dunia Umar bin Khattab. Kita bawakan itu ke diri kita. Hari ini kita sampaikan telah meninggal dunia si fulan. Pasti satu hari nanti orang akan mengatakan telah mendahului kita si fulan. Sebut nanya nama kita oleh orang. Tidakkah kita merasa bahwa itu sesuatu yang sangat menakutkan kalau kita dalam kondisi seperti itu tidak banyak bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan taufik dari sisa usia kita ini ya untuk bisa senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kita masuk waktu subuh. Kita dengarkan azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah Akbar. لا إله إلا الله Nah. Kita lanjutkan pembahasan ini tentang poin-poin yang subhanallah Allah sampaikan di dalam ayat yang mulia ini. Ada tasbih, ada tahmid, ada istighfar, itu kalimat-kalimat yang agung, ya, kalimat-kalimat yang mulia, yang mestinya kita menjaga lisan kita selalu untuk mengucapkannya. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang anak muda, lalu dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasul, wasiati aku, beri aku nasihat, beri aku pesan." Maka Nabi mengatakan apa? La yazalu lisanuka ratban an zikrillah. Hendaklah lisanmu senantiasa basah dalam rangka berzikir kepada Allah. Ya. Artinya bahwa lisan kita ini selalu bergerak, berucap, memuji Allah dan meninggikannya. 4 kalimat yang dari mana saja kita mulai boleh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ya. Atau kita baca la haula wala quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, boleh. Silakan perbanyak kalimat itu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Baca sebanyak-banyaknya. Istighfar dalam hidup kita, dalam hari-hari kita. Nabi SAW tidak kurang dari 100 kali. Dalam riwayat disebutkan 70 kali sampai 100 kali Nabi beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Siapa Nabi Muhammad SAW? Orang yang telah dijamin diampunkan dosanya, dijamin baginya surga. Dia tetap minta ampun kepada Allah. Apalagi kita yang tidak ada jaminan satupun, tentu lebih utama untuk minta ampun kepadanya. Bacalah doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nabi mengatakan tidak ada orang yang membaca doa Nabi Yunus ini, di situ tidak ada doa, tidak ada permintaan. Karena sering kita doa itu apa? Permintaan, sering kita pahami. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sejatinya kalau kita belajar dari Nabi SAW pun, Nabi tidak meminta, tapi Nabi memuji Allah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada orang yang membaca doa perkataan Nabi Yunus tadi
kecuali Allah akan berikan apa yang ia minta. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan bagaimana caranya. Baca dulu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, thumma da'a atau thumma sa'al, lalu dia minta apa yang dia minta. Hampir-hampir ya permintaan itu tidak akan pernah ditolak Allah Subhanahu wa taala, walaupun semua doa tidak ya, semuanya mustajab. Jelas. Nabi mengatakan la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Tidak ada orang yang membaca doa ini kecuali Allah berikan padanya segala apa yang ia inginkan. Bila mana dalam kesulitan Allah lapangkan. Bila mana ada hajat Allah tunaikan. Ada enggak di situ permintaan? Enggak. Yang ada apa? Pujian. Terkadang kita harus belajar ya. Cara meminta kepada Allah yang terbaik adalah dengan cara memuji Allah. Allah yang tahu dengan apa yang kita minta. Ya. Di dalam dada kita ini Allah tahu apa isinya. Apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi beban kita, apa yang menjadi konsentrasi kita, Allah tahu. Allah tahu dengan apa yang ada di hati kita. Maka rendahkan diri kita dengan memohon kepada Allah, meminta ampun kepada Allah bahwa kita akui kesalahan-kesalahan kita. Ya. Ini pelajaran kalimat tasbih, tahmid, istighfar. Ini kalimat-kalimat agung. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagi mereka-mereka yang laki-laki dan berzikir dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir itu apa kata Allah? Wadzakirinallah katsiran wadzakirat. Laki-laki yang banyak berzikir, perempuan-perempuan yang banyak berzikir. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah sediakan ampunan yang besar dan pahala yang besar pula. Allah berikan ampunan. Allah berikan ampunan. Maka cara untuk mendapatkan ampunan Allah dengan mengingatnya. Cara untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kita dengan mengingatnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita puji Allah subhanahu, kita sanjung Allah. Bukankah kalimat itu semuanya bernilai sedekah? Ya. Kita tahu kisahnya ashab Ahlus Suffah itu. Semangat mereka beribadah tinggi. Sampai-sampai mereka datang ke Nabi meminta agar diberikan amalan yang tidak bisa dilakukan oleh, atau amalan yang bisa mengejar ketertinggalan ya, ibadahnya orang-orang kaya. Disampaikan oleh Nabi, bukankah setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap ya amar ma'ruf sedekah? Perbanyak itu kata Rasulullah. Maka mereka semangat beribadah, membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, dibaca semuanya. Akhirnya orang-orang kaya di zaman itu pun tahu kalau mereka ya memperbanyak membaca hal-hal tersebut. Mereka orang kaya pun banyak mengamalkan membaca tasbih, tahmid, takbir kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai pun mereka tahu, ya Rasulullah, ya mengadukan Nabi lagi keduanya. Orang kaya punlah tahu dengan amalan kami. Ya, apa jaga Rasul. Ya, mereka solat, kami solat. Mereka puasa, kami puasa. Tapi mereka berinfak dengan harta mereka. Ya kan? Kata Nabi, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Macam itu, buat aja lah yang bisa dibuat. Lakukan saja kata Nabi. Jangan ya terlalu memikirkan orang. Sudahlah, masing-masing orang kan sudah ada ibadahnya. Saya ingin tanya ke jemaah ini. Hidup senang, susah, kaya, miskin, pilihan atau takdir? Pilihan atau takdir? Ketetapan siapa? Allah yang menetapkan. Kalau ditanya ke awak sudah, ni kaya atau miskin? Sepakat seluruh masjid. Kaya Ustaz. Ni sana tak ada yang mungkin miskin. Iya mak, ini kaya. Tapi kan kita jarang yang faham gitu ya. Kaya dan miskin itu semuanya ujian. Itu yang tidak sampai ke kita. Yang kita anggap ujian itu hanya yang susahnya. Ya kan?
Tidak ada orang yang menginginkan ya kehidupan yang seperti itu. Nah, lalu apa pelajarannya? Masing-masing orang telah disediakan Allah bagian ibadahnya. Orang kaya ibadahnya apa? Bersyukur dengan hartanya. Dia harus jangan mikirkan dia sendiri, tapi pikirkan agama Allah. Ya, berdakwalah dengan hartanya. Belilah surga dengan hartanya, sebagaimana Utsman beli surga dengan hartanya. Abdurrahman bin Auf membeli surga dengan hartanya. Kalau orang miskin, orang susah, apa ibadahnya? Kesabaran. Itu ibadahnya. Kata para ulama, yang paling terbaik yang harus kita pikirkan, dengan kondisi apapun, keadaan keapapun kita bisa menjadi hamba yang terbaik dengan ibadah yang Allah berikan untuk kita itu. Saya sebutkan satu hadis Nabi SAW biar awak bisa bersabar. Di hari kiamat kelak disebutkan, ternyata orang-orang yang diuji terus di dunia ini, diuji dan dia bersabar sampailah dia meninggal dunia. Di hari kiamat Allah perhitungkan seluruh pahala-pahala. Subhanallah, orang yang Allah uji di dunia ini, terkadang ada orang yang, ya Allah, kenapa terus saya kena? Kenapa ini terjadi dengan saya? Barangkali ada mengatakan begitu. Tidak bisa memahami di balik ujian itu ada kasih sayang Allah yang memang secara mata kita tak bisa memandangnya, secara hati tak bisa memahaminya. Apa yang sedang dia hadapi itu pahit, sakit, sulit. Itulah perasaan orang yang diuji. Tapi dia bersabar. Ternyata subhanallah, setelah Allah berikan pahala seperti mana janji Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kepada orang bersabar tanpa batas. Tanpa batas. Melihat pahala yang begitu besar yang didapat oleh mereka yang diuji Allah di dunia. Datanglah orang-orang yang dulu Allah uji dengan kekayaan. Ya Allah, kata mereka, kenapa engkau tak uji aku seperti engkau menguji dia, sehingga hari ini aku banyak dapatkan punya kawan ke haji diuji lu lulus lehnya. Masing-masing orang Allah yang tahu. Maka subhanallah, pujilah Allah dalam setiap keadaan. Ya, puji Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Bila mana Allah lapangkan, puji Allah setinggi-tingginya. Tunaikan hak Allah. Ya, tunaikan hak Allah. Kerjakan perintah-perintahnya. Jangan merasa apa yang kita punya hari ini itu hebatnya kita. Jangan pernah kita merasa itu karena kepintaran kita, karena pengalaman kita, skill kita. Enggak. Itu semua dari siapa? Allah. Dengan hitungan detik Allah akan bisa cabut itu semua. Orang yang paling kaya di dunia siapa? Allah bisa balikkan keadaan dalam 1 menit. Dan bahkan mungkin kurang daripada itu. Jangan pernah merasa hebat. Jangan pernah merasa orang yang paling berpengalaman mencari uang. Jangan pernah merasa bahwa dengan skill dia mendapatkan itu semua. Kalau itulah pengakuan dia, tak ubahlah seperti pengakuan Qarun. Hati-hati. Begitu juga kita yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai ujian, macam-macam ujian kita. Kehilangan orang yang kita cintai, ujian pada anak, ujian pada harta, macam-macam ujian kita, ujian pada kesehatan. Maka ujian yang paling terberat, sampai Nabi SAW meminta berlindung kepada Allah, jangan sampai Allah uji kita dalam urusan. Siapa yang tahu? Urusan agama kita. Jangan sampai musibah itu ada pada urusan agama kita. Apa kata Nabi SAW? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami pada urusan agama kami. Jangan. Boleh orang yang dicintai itu dicabut Allah. Harta yang datang pergi. Boleh. Tapi jangan sampai ya orang kita diuji Allah pada urusan agama kita. Ya. Orang meninggal dunia tanpa harta tapi agamanya bagus, bahagia insyaallah. Jelas?
Orang yang meninggal dunia tanpa jabatan, tapi dia beriman bertakwa kepada Allah, insya Allah bahagia di sisi Allah. Tidak bersalah itu semua. Dia tidak memiliki status sosial di dunia ini. Ketika dia meninggal dunia, tak ada orang tahu. Tapi ternyata dia orang yang paling dicintai Allah dan penduduk langit. Tak ada masalah. Tapi yang masalah apa? Ketika meninggal dunia, harta banyak, ya, melimpah ruah, jabatan banyak berserak, semua jabatan dapat di pundaknya. Rahmukallah. Tapi saat dia meninggal dunia tak bawa apa, agama hilang, ya, akidah nggak benar, sholat jarang. Nauzubillah, itu musibah. Bersyukur kita ikhwatal kiram ketika Allah berikan kepada kita agama ini. Makanya kata Nabi SAW, walaupun hadisnya disebutkan para ulama fi maqal, Allah tidak akan berikan, ya, iman ini kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Tetapi dunia ini Allah berikan kepada siapa? Orang-orang yang Allah cintai dan orang-orang yang tidak Allah cintai. Masya Allah, ya, istimewa enggak kita ini? Iman ini tidak Allah berikan kecuali pilihan Allah. Tapi masalah dunia ini Allah berikan kepada siapa saja. Bahkan orang kafir lebih kaya dari orang muslim, lebih hebat, ekonominya lebih bagus, masalah dunianya lebih hebat. Tapi ternyata yang paling mahal itu tidak ia dapatkan. Oleh karena itu, ikhwatal kiram, bagaimana kita menjadi hamba Allah terbaik dalam setiap keadaan? Bisa enggak itu? Rasakan apapun itu semua dalam keadaan ujian Allah Subhanahu wa taala. Saya minta diuji dengan kesenangan aja lah Ustaznya. Siapa yang tahu tentang itu? Allah yang tahu. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, ada orang yang layak dia itu hidupnya susah. Di sisi Allah dia tahu, Allah lebih paham. Orang ini kalau diberi kaya kufur dia. Allah berikan kesulitan tetapi dia tetap beriman. Itu dalam hadis Nabi disebutkan. Dan ada orang di sisi Allah yang tahu. Allah yang tahu. Kalau diberikan kesulitan, kemiskinan, kufur dia. Allah uji dengan kesenangan, beriman dia. Terus saya di ujian mana nih Ustaz? Ya, husnuzan sama Allah. Alhamdulillah kita banyak nikmat, banyak kecukupan, alhamdulillah. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa menjalankan ibadah. Apapun keadaan kita mesti bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Yang paling terpenting jangan musibah itu menimpa menimpa apa tadi? Agama kita. Kalau udah agama kau musibah, naudzubillah, hilang nilai kita. Tak ada harganya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menetapkan standar penilaian itu apa? Ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Allah taala alam. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, orang yang bisa menjadi orang yang terbaik pada setiap keadaan. Naam, Bapak. Allah Ta'ala pada kulihan secara umum bisa masuk dalam bab ibadah apa saja, bahwa ujian itu kan banyak ya Bapak ya. Ujian itu bukan hanya sekedar urusan duniawi, tapi urusan agama juga demikian. Tapi misalnya jangan sampai kita seharusnya kita berjamaah bisa, atau mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 1 juz bisa. Jangan kita berdalih dengan bab itu. Allah tidak akan membebankan kecuali sesuai dengan kemampuan. Harusnya mampu kita salat berjamaah, tapi kita berdalil dengan itu, kita anggap diri kita tidak mampu, itu tidak masuk. Nah, harusnya kita misalnya
bisa qiyamul lail, bisa salat witir, bisa berzikir, baca Quran. Tapi akhirnya dengan bahasa Allah tidak akan membebani sesuatu kecuali yang dia mampu. Akhirnya kita bermalas-malas dalam ibadah, itu tidak benar. Nah, oleh karena itu dalam keadaan apapun memang Allah tidak akan menuntut kecuali yang kita maksimalkan ikhtiar dalam ibadah. Ya, maksimalkan usaha di dalam mencari usaha, mencari kehidupan, maksimalkan. Karena rezekinya dijamin, Mak. Tunggang langgang bahasa mencari piti kan cendai tujuh dapetnya. Dalam artian apa? Kalau tidak Allah takdirkan, tak akan dapat juga. Tapi bila mana Allah takdirkan, tapi sebab ikhtiar itu mesti ada. Ya, siang malam mencari uang, lupa, tak bisa sholat, tak bisa lagi berjamaah, nggak akan puasa. Ya Allah, hidup ini kita akan mati. Hidup ini akan berakhir. Mau sampai kapan kita, ya, mau sampai kapan kita untuk seperti ini? Begitu, Bapak. Ya, jadi jangan bawakan bahwa pemahaman bahwa jangan sampai dengan Allah tidak membebankan, tidak memberikan, menugaskan kecuali yang dia mampu. Jangan sampai dia membuat lemah dirinya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita maksimal. Maka dalam urusan agama apa kata Nabi? Lihat kepada orang yang lebih tinggi. Kepada urusan dunia, lihat orang yang kebenar rendah. Agar kita bisa bersemangat, dan dalam bab satu lagi agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bisawab. Demikian pembahasan kita. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.